Jumpa lagi dengan Echo with IMS. Pada bagian kedua dari serial strain ini, kita akan membahas mengenai left ventricle strain. Ini adalah referensi yang saya gunakan dan silakan teman-teman untuk melihat lebih lanjut untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam. Sedikit mengulang bagian ke-1, strain adalah perubahan panjang suatu segmen miokard. Dan perubahan memanjang akan bernilai positif, sedangkan perubahan memendek akan bernilai negatif. Ada 3 jenis strain, longitudinal strain, radial strain, dan circumferential strain. Sedangkan strain rate adalah kecepatan dari perubahan strain tersebut. Gambar di sebelah kanan memperlihatkan perubahan longitudinal strain dalam satu cardiac cycle, di mana akan memendek segmennya pada sistolik dan akan memanjang pada diastolik. Strain bisa dievaluasi dengan tissue Doppler imaging atau speckle tracking echocardiografi. Untuk penilaian strain dengan tissue Doppler imaging diperlukan image khusus seperti gambar ini dan menganut prinsip Doppler, sehingga gerakan deformasi harus paralel dengan ultrasound beam. Sedangkan speckle tracking echocardiografi menggunakan 2 dimensi echocardiografi. Dan karena tidak menganut prinsip Doppler, maka pemeriksaan ini relatif angle independent. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana melakukan pemeriksaan strain yang baik dengan menggunakan speckle tracking echocardiografi. Untuk pemeriksaan strain yang akurat, pertama-tama diperlukan gambar 2 dimensi echo yang bisa memperlihatkan endocardial border yang jelas. Untuk longitudinal strain, diperlukan apical view, yaitu 4-chamber view, 2-chamber view, dan 3-chamber view. Penting di sini harus diingat bahwa kita harus menghindarkan foreshortening dari left ventricle. Sementara itu, bila kita akan melakukan pemeriksaan untuk radial strain dan circumferential strain, kita akan perlu view dari parasternal short axis pada level basal, mid, dan apical left ventricle. Khusus untuk pemeriksaan rotation, twist, dan torsion, kita akan memerlukan terutama pemeriksaan pada short axis setinggi basal dan apical. Frame rate penting diperhatikan dalam pemeriksaan strain. Kalau pada tissue Doppler kita memerlukan frame rate yang tinggi, maka pada speckle tracking echocardiografi kita memerlukan frame rate yang lebih rendah, sekitar 40-80 frame per second. Itu untuk heart rate yang normal. Pada heart rate yang tinggi, kita memerlukan frame rate yang lebih tinggi, tapi tidak akan bisa melebihi dari 80 atau 90 frame per second. Berikut adalah regio of interest. Jadi ROI ini penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. ROI ini bisa diukur secara semi atau fully automatic, namun kita bisa memperbaikinya juga secara manual. Jadi ROI itu sebetulnya adalah lebar area tracing yang tujuannya adalah untuk meliputi area dari endokardium, miokardium, dan epikardium atau kita sebut sebagai full wall strain, dan pada umumnya strain yang banyak kita lihat dalam paper atau dalam studi adalah full wall strain. Walaupun demikian, beberapa penelitian juga mulai melihat strain secara layer per layer, dan bila akan melakukan pemeriksaan strain secara layer, harus disebutkan layer yang mana yang akan diperiksa. Kemudian kita harus perhatikan bahwa untuk mengukur strain yang baik, ROI ini tidak boleh memasukkan perikardium. Karena kalau perikardium masuk ke dalam ROI, hasil strain akan underestimate karena epikardium tidak berkontraksi. Jadi kalau ROI-nya terlalu lebar sehingga miokardiumnya masuk, maka kita akan mendapatkan hasil strain yang underestimate. Selain ROI, kualitas tracing juga penting untuk menjamin ketepatan nilai strain. Walaupun secara otomatis mesin telah melakukan tracing, tapi kita perlu mengevaluasi dan mengkoreksinya bila perlu.
Jadi tracing yang baik adalah bila gerakan hasil tracing kita bertumpuk dan bergerak bersama-sama dengan miokardnya. Dan perlu juga kita ingat bahwa kita tidak boleh menyertakan atrium dalam tracingan tersebut atau menyertakan LVOT, karena kedua hal tersebut bisa meng-underestimate nilai strain kita. Hal berikut yang harus diperhatikan adalah event timing, yaitu berupa pembukaan atau penutupan katup aorta atau katup mitral. Namun yang terpenting adalah sebetulnya penutupan katup aorta. Dalam hal ini penutupan katup aorta penting untuk kita bisa mengidentifikasi yang disebut peak systolic strain, yaitu peak systolic strain dalam fase sistolik, atau end systolic strain di mana kita mengukur strain pada saat katup aorta menutup, atau post systolic shortening, yaitu ada pemendekan pada ruas miokard setelah aortic valve menutup. Dan ini bisa merupakan tanda suatu iskemik miokard. Selanjutnya, penilaian strain dapat dilakukan pada masing-masing segmen yang diberi warna-warni yang berkorelasi sama dengan grafiknya. Jadi kita lihat di sini 4-chamber view, 2-chamber view, dan 3-chamber view. Masing-masing ada warna pada tracingnya yang sama dengan grafiknya. Pembagian segmen ini bisa 16, 17, atau 18 segmen, tergantung dari setting yang kita inginkan pada mesin. Sementara itu, global longitudinal strain adalah nilai rata-rata strain dari seluruh segmen. Jadi kita harus mengambil semua view, 4 to 3 chamber view, kemudian kita rata-rata. Oleh karena itu penting kita memiliki frame rate yang sama dari semua view, atau depth yang sama, dan heart rate yang kurang lebih sama untuk bisa menghitung global longitudinal strain. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan global longitudinal strain, maka kita bisa melihat suatu pola atau pattern dari strain dengan bull's eyes, seperti gambar ini. Jadi kalau kita setelah lihat grafik-grafiknya dari 4-chamber view, dari 2-chamber view, maupun dari 3-chamber view atau apical long axis, kemudian grafik-grafik tersebut akan dipolakan atau dipatternkan menjadi bull's eyes. Dan penilaian dari bull's eyes ini atau pattern dari bull's eyes ini bisa menggambarkan penyakit-penyakit tertentu. Ini adalah contoh-contoh pattern strain yang bisa menjadi petunjuk kemungkinan kelainan apa yang ada pada pasien. Salah satu peran strain adalah pada pemeriksaan pasien-pasien dengan left ventricle hypertrophy untuk membantu mengarahkan diagnosis. Nah, ini adalah sedikit contoh radial dan circumferential strain yang sebetulnya belum banyak digunakan secara klinis, tapi kita bisa lihat yang kita ambil adalah gambar parasternal short axis view, kemudian radial strain. Kita tahu pada saat sistolik dinding miokard akan menebal atau memanjang sehingga strainnya positif. Sementara itu untuk circumferential strain, pada saat sistolik lingkarannya akan mengecil atau circumferentialnya akan mengecil sehingga strainnya mempunyai nilai negatif. Nah, ini adalah aplikasi klinis dari strain left ventricle. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi subclinical systolic dysfunction, terutama pada kasus-kasus kardio-onkologi. Kemudian untuk menilai diastolic function, untuk membedakan etiologi dari pasien-pasien dengan left ventricle hypertrophy, terutama dari strain pattern yang telah kita lihat pada slide sebelumnya. Kemudian evaluasi apakah ada ischemic heart disease. Dalam hal ini post-systolic shortening juga merupakan tanda dari kondisi iskemik suatu segmen miokard. Dan tentu saja left ventricle strain ini mempunyai peran penting untuk prognosis pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Gambar ini merupakan rangkuman kisaran nilai normal strain pada tiap-tiap ruang jantung.
Ini ada strain pada left ventricle, strain pada right ventricle, pada right atrium dan pada left atrium yang diambil dari populasi usia sekitar 45-70 tahun dan ini diambil pada satu jenis mesin yang sama. Pada slide terakhir ini saya ingin mengingatkan bahwa strain tidak betul-betul load independent. Ada sedikit pengaruh hemodinamik terhadap nilai strain. Pada gambar ini memperlihatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai strain. Faktor preload, dengan meningkatnya preload maka strain akan meningkat, sementara itu dengan meningkatnya afterload maka strain akan menurun. Nilai strain juga akan menjadi lebih rendah bila left ventricle size meningkat atau dinding left ventricle menebal. Sementara itu, kondisi di mana adanya infark miokard atau mechanical disinkroni, hal ini juga akan mempengaruhi nilai strain. Saya rasa ini adalah pembahasan mengenai left ventricle dan kita akan bersambung ke video berikutnya mengenai left atrial strain dan right ventricle strain. Semoga bermanfaat dan happy scanning.